Kita ke informasi perkembangan kasus penculikan balita Bilqis. Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus tersebut. Polisi bahkan telah membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus ini, apalagi korban penculikan tak hanya balita Bilqis. Kasus penculikan balita Bilqis di Makassar, Sulawesi Selatan terus dikembangkan. Setelah polisi menetapkan 4 orang tersangka, polisi kini coba mengejar para tersangka lainnya. Pengembangan kasus ini tak lepas dari pengakuan para tersangka. Mereka bilang Bilqis bukanlah satu-satunya korban penculikan. Ada sejumlah korban lainnya yang telah diculik sebelumnya. Polisi kini telah membentuk tim khusus untuk mengembangkan kasus penculikan balita Bilqis. Kita sudah bentuk tim khusus untuk pengembangan terhadap perkara ini. Ya, dari hasil pengawasan sementara kita sudah mendeteksi adanya korban-korban dari tempat lain selain dari Sulawesi Selatan. Ini semuanya masih kita dalami. Kita sudah bekerja sama juga dengan Bareskrim. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim untuk di backup. Kalau untuk penemuan tersangka seperti itu gimana? Sementara masih yang ini dulu. Kita masih pengembangan, nanti untuk kemungkinan tersangka lain masih kita dalami. Jadi, Bang, diperkirakan sebesar apa TPPO yang terjadinya? Yang jelas mereka ini melibatkan jaringan dari berbagai wilayah, ya, lintas provinsi. Ya, kita masih dalami juga adanya tersangka-tersangka lainnya. Ya. Kalau untuk pola komunikasi mereka seperti apa, Bang? Dari si para pembeli? Mereka semuanya lakukan melalui medsos, ya, melalui chatting di medsos seperti Instagram ataupun melalui chatting di Facebook. Hasil penyelidikan polisi, para pelaku ini melakukan komunikasi melalui media sosial. Kuat dugaan para pelaku lainnya merupakan jaringan lintas provinsi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar akan memberikan layanan konseling pada balita korban penculikan dan juga keluarganya. Pemeriksaan psikis bagi balita korban penculikan akan dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah korban alami trauma pasca kejadian penculikan tersebut. Selain korban, konseling juga akan diberikan kepada keluarga. Layanan ini mencakup sosialisasi, edukasi, dan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak termasuk tumbuh kembang anak. Kami akan memberikan layanan psikolog kepada Bilqis dan juga kepada orang tuanya. Seperti itu. Perkembangannya saat ini bagaimana? Kita lihat dia ya, yang namanya korban kekerasan pasti akan mengalami trauma. Mungkin saat ini kita lihat dia masih ceria, ketawa-ketawa, tapi kita belum tahu ketika nanti dia tidak lagi banyak orang di sampingnya, ya dia pasti akan mengingat kembali, apalagi kalau kita minta untuk bercerita, itu bisa saja membangkitkan kembali traumanya. Karena kan sempat waktu dia didapat sama polisi, sempat tidak mau diambil. Nah, itu kan tanda bahwa anak ini memang mengalami trauma pada saat kejadian yang berpindah-pindah. Seperti itu. Selain layanan konseling kepada korban, pihak UPTD PPA Makassar juga memberikan perlindungan kepada 2 anak pelaku yang sempat terekam CCTV. Kedua anak pelaku ini saat ini berada di rumah perlindungan sementara dan akan diberikan layanan psikolog, mengingat keduanya sempat dibawa oleh pelaku saat membawa Bilqis dari Taman Pakui Sayang. Arif Dirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.